Bang, banyak orang ngeluh, Allah ini nggak adil bang. Saya udah rajin sholat. Dulu waktu saya mabuk-mabuk duit saya banyak bang. Waktu saya maksiat duit saya banyak. Ini lagi sholat, rajin ke masjid, bakir subuhan, malah banyak utang bang. Banyak susah saya bang. Allah nggak adil nih kayaknya. Teman saya yang lagi itu maksiat hari-hari duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Hah? Tapi saya bang, aduh, dia istrinya bang cantik bang, saya jomblo bang. Pokoknya macam-macam lah keluhan orang-orang yang merasa taat kepada Allah tapi dia tidak diberikan dunia. Ingat pak, bu, kucing dikasih makan, tikus dikasih makan. Kucing nggak perlu iri lihat makanan tikus. Meskipun makanan kucing ini hanya sisa-sisa makanan, tapi dia dikasih makan karena disayang. Tikus kadangkala makanannya mahal, pak, roti keju, bakery itu, Holland. Masih, iya, apa merek? Beli mahal ya kalau roti keju, dikasih makan tikus. Kucing nggak usah ikut-ikutan iri. Kenapa makanan tikus lebih mahal daripada makanan saya? Ini istidraj. Di dalam roti keju tadi ada racunnya. Ya. Ketika tikus tadi mulai makan, kata majikan yang punya rumah, habisin. Habis pak, langsung dia pusing. Ambil pentungan, hajar kepalanya. Jadi orang-orang bermaksiat pak, kalau dia nggak cepat bertaubat, dia hanya menunggu azab Allah datang. Jangan iri pak, kan kita sudah bilang tadi, tidak mungkin dia bahagia. Kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, baik laki-laki ataupun wanita, pasti akan Allah berikan hayatun thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik. Allah berikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Ya pak, santai aja pak. Bahkan anehnya lagi survei membuktikan. Saya baca di majalah Times tahun 2011. Ada satu orang Yahudi keliling dunia 10 tahun. Dia buat survei bang. Negara mana yang penduduknya paling tenang, paling bahagia di dunia? Anehnya nomor 1 itu Bangladesh bang. Dan kita semua tahu Bangladesh negara termiskin di dunia. Kok bisa? Dia tidak kaitkan dengan agama, tapi dia kaitkan dengan cara hidupnya orang Bangladesh yang sangat sederhana. Orang Bangladesh itu rumahnya pak, saya udah 5 kali ke sana pak. Itu kalau kita bersender bisa rubuh itu rumah. Lantai tanah, tapi anaknya habis Quran, anaknya sekolah di Kanada, paspornya 40 negara pak, pergi tabligh kemana-mana keliling dunia. Rumah sederhana. Dia nggak ngomong dunia sementara akhirat selamanya kayak dari Sulaiman. Dunia sementara, tapi bikin rumah bagus-bagus kayak nggak rubuh selama-lamanya. Mereka bilang tidak ngomong dunia sementara, tapi kehidupannya betul-betul menampakkan dunia ini sementara. Sementara kalau banjir datang, dia rubuhkan rumahnya, diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Nanti banjir habis, dipasang lagi rumahnya, pakai seng-seng aja. Tapi justru mereka bahagia, anaknya banyak. Nggak ada hiburan TV, nggak ada di rumahnya, hiburan cuma istrinya aja. Betul pasti dari orang Bangladesh nih, rumah kecil tapi anaknya banyak. Bahagia, anaknya habis Quran berapa juz? 3 juz, 5 juz, 10 juz. Justru negara-negara yang income per kapitanya tinggi, negara-negara yang kaya raya, semakin kaya itu negara, semakin canggih itu negara, semakin tinggi angka bunuh dirinya. Coba antum bayangkan bang, orang tinggal di lantai 30 di gedung apartemen mewah, listrik padam, lift nggak naik, nggak jalan. Dia harus naik tangga ke lantai 30 pak. Gimana nggak stres pak? Pas sampai di lantai 29 ingat kunci ketinggalan di mobil. Gimana dia nggak loncat pak? Aduh mati aja lah kalau gini gitu. Makanya pak, sederhana aja lah hidup dunia ini. Makan minum sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana, kendaraan sederhana, pernikahan sederhana. Itu bahagia pak, insya Allah bahagia. Kalau ada orang hidupnya mewah, lalu dia tak terkesan, itu wali pak. Orang belajar berjalan di air kakinya nggak basah, orang masuk api nggak kebakar, itu orang khusus pak. Makanya saya kagum lihat orang kaya yang taat sama Allah, itu kagum. Karena langka pak, jarang.
Orang kaya ini hubungannya sama Allah lemah. Kurang ajar sih diri ngomong bilangin. Lemah. Apa-apa doa apa? Allah, 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 hati ke duitnya dia. Acting aja tangan ke atas. Kapan itu tangan betul-betul naik ke atas karena Allah, Pak? Kalau dia rogoh kantongnya sudah nggak ada. Masukin ATM, ATM minta maaf. Saldo habis. Baru gini, Pak. Ya Allah. Itu baru benar nangis saya. Makanya perlu saldo zero sekali, Pak. Habiskan semua. Ini kemarin juga pelajaran tuh, sedekah. Sedekah itu ketika kita habis sedekah sakit rasanya. Habis semua. Aduh. Kita berikan perkara yang paling kita cintai. Nah, baru itu nangis kita. Jadi istidraj hadirin sekalian, jangan iri lihat orang-orang kafir rumahnya mewah, jangan iri. Allah kuasa jadikan rumah itu seperti neraka. Orang beriman dalam api bahagia. Saya lihat teman-teman dalam penjara, Pak, yang imannya lurus benar, Pak, happy dia dalam penjara, Pak. Bahkan ada teman saya udah habis masa tanah nggak pengen keluar, di sini aja deh katanya. Lebih enak nggak kerja makan. Saya di luar nganggur, Bang, nyopet terus ini semua, di sini nggak kerja makan hari-hari.